Shalom, selamat hari Minggu. Sukacita dan damai sejahtera kiranya senantiasa ada dalam hidup kita sekalian. Syukur hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita kembali diberikan kesempatan untuk bersama-sama memuliakan namanya yang kudus, bersama dalam memasuki minggu sengsara ketiga. Di awal ibadah ini, marilah kita bersama memuji Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 454. Jemaat diundang berdiri. Panggilan beribadah. Hari ini kita memasuki minggu sengsara ketiga. Kita mengingat kembali saat-saat Tuhan Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kita habiskan ibadah ini dalam nama Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya selama-lamanya,
dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Nats pembimbing, mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab mengeluarkan kakiku dari jaring. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Tuhan itu baik dan benar, sebab Ia menunjukkan jalan kepada orang sesat. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya yang kita ucapkan bersama-sama. Allah yang Maha Kuasa, yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan yang berpaling kepadamu. Sekarang ini genaplah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya.
Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami. Peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepadamu dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, nats pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Dengan perikop sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau menjadi sangat banyak." Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Demikianlah pembacaan Alkitab bagi kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara, ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu.
saja ku puji namamu, Tuhanku yang kudus, kekal ku milikmu. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Jemaat Tuhan, bagian firman Tuhan kembali dipersiapkan bagi kita dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-8 ayat 31 sampai ayat yang ke-38. Sebelum kita membacakan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami memohon kepadamu, bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, manakala kami akan membaca serta merenungkan kembali bagian firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu dengan kuasa-Mu untuk memberitakan firman-Mu, sehingga seturut dengan kehendak Tuhan. Seperti firman-Mu ini, kami teguhkan dan dikuatkan di dalam menjalani kehidupan ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Injil Markus 8 ayat 31 sampai 38 saya bacakan bagi kita dalam nama Tuhan. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, Ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Amin buat firman Tuhan. Saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kemenangan tentu harus dibarengi dengan perjuangan, bahkan pengorbanan. Apapun bentuknya. Untuk sebuah keberhasilan pasti ada harga yang harus dibayarkan. Demikian kalau pada saat ini bagian firman Tuhan dalam rangka kita masuk minggu sengsara yang ketiga. Di mana saat Petrus telah mengakui bahwa Yesus adalah Mesias yang diurapi. Nah, sebelum mengatakan bahwa Yesus melarang mereka memberitahukan hal tersebut, Yesus melarang mereka memberitahukan tentang siapa Dia. Tentu dengan suatu maksud untuk mencegah kesalahpahaman mengenai tuntutan kemesiasannya.
Karena memang saat itu Mesias yang ditunggu adalah yang akan membebaskan dari ketertindasan secara politik. Dan kini para murid harus mendengar pernyataan baru bahwa Mesias akan menanggung penderitaan, lalu dibunuh, dan bangkit sesudah 3 hari. Ini adalah tentu untuk menggenapi nubuat tentang hamba Tuhan yang menderita kalau kita baca dalam kitab Yesaya pasal yang ke-52 dan pasal yang ke-53. Jadi setiap murid Tuhan harus menyadari serta siap sedia untuk berjuang menghadapi setiap pergumulan dan bukan ikut arus dunia. Yesus berkata bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku. Menyangkal diri berarti menyatakan tidak pada diri atau tidak egois. Menyangkal diri berarti juga mau melawan kemauan pribadi, membuang karakter yang buruk, tapi menaruh kehendak Tuhan di atas kehendak pribadi. Dan ini tentu harus diperjuangkan. Percaya bahwa dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan kita pasti bisa. Yang kedua, memikul salib. Memakai salib mungkin mudah. Ada di kalung, anting, atau ditato. Tapi bagaimana dengan memikul salib? Itu tentu bukan pekerjaan yang mudah. Karena salib adalah juga lambang penderitaan. Tapi syukur, salib juga adalah lambang kemuliaan. Dan di sini akan terlihat kualitas Kristenan tersebut. Memang mungkin banyak orang yang memakai salib. Tetapi belum tentu mau pikul salib. Yang ketiga, bahwa mengikut Yesus berarti mau setia dan taat kepada Tuhan Yesus. Mau mendengarkan Dia. Sehingga hidup ini sebagai umat Kristen haruslah berpadanan dengan kehendak Tuhan Yesus yang tentu berlandaskan kasih itu. Jadi tak mungkin mengikuti Yesus tanpa pikul salib, dan tak mungkin pikul salib tanpa penyangkalan diri. Tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, menjadi pengikut Yesus membutuhkan kesungguhan dan komitmen serta pengorbanan. Ya, memang mudah bagi kita untuk menyatakan kesungguhan dan komitmen mengikut Dia manakala kenyataan hidup yang kita alami bersesuaian dengan apa yang kita harapkan. Tetapi bila tidak, maka mungkin kesungguhan untuk ikut Dia menjadi kendor, bahkan mungkin pupus dan luntur. Jadi menurut firman Tuhan ini, mestinya kita ingat bahwa tiada kemenangan tanpa perjuangan dan pengorbanan. Tiada kemuliaan bersama dengan Tuhan tanpa
pikul salib dan menyangkal diri serta setia kepadanya. Demikianlah firman Tuhan ini motivasi kita sebagai umat percaya untuk terus tetap teguh di dalam iman dan kesetiaan kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa dalam kehidupan ini tiada kemenangan tanpa perjuangan dan pengorbanan. Tiada kemuliaan bersama dengan Tuhan tanpa penyangkalan diri, pikul salib, dan ikut Tuhan. Karena itu ya Bapa, tolonglah kami dengan kuasa-Mu sehingga kami tetap teguh setia dan komitmen iman kami tatkala menjalani hidup dan kehidupan ini, apapun kondisi. Berkenan Tuhan menyertai memberkati gereja-Mu seluruh muka bumi ini. Pun gereja Kalimantan Evangelis, kami doakan di mana pada bulan April 2021 gereja Kalimantan Evangelis akan melaksanakan sinode umum. Kami memohon untuk Tuhan menyertai setiap proses persiapan ini, menyertai setiap persaudaraan ataupun juga yang menetapkan putusan perwakilannya untuk mengikuti kegiatan tersebut, agar sungguh melalui sinode umum GKE bulan April nanti yang akan diselenggarakan di Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, baru terselenggara dengan baik, bahkan boleh mengambil keputusan yang strategis bagi pelayanan gereja Kalimantan Evangelis untuk menyatakan tanda kehadiran Allah terlebih untuk kemuliaan dan kepujian bagi Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja. Dan berkati para hamba-Mu, para pendeta, penetua, diakon, dan apapun tugas pelayanan pun di lingkup jemaat GKI Getsemani Palangkaraya ini. Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan dalam usaha pekerjaan dan pelayanan hidup mereka. Kami mohon Tuhan buat berhasil. Sekeluarga rumah tangga diberkati. Setiap pribadi yang sungguh tentu ada banyak merasakan syukur dan sukacita juga senantiasa dalamnya mengucapkan syukur kepada Tuhan. Pun dalam situasi kondisi hidup yang mungkin secara kemanusiaan tidak menguntungkan, tetap dimampukan oleh Allah untuk bersyukur kepadamu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, dan dalam pergumulan diberikan kelegaan. Yang undur daripada Bapa terangkul kembali. Kami memohon kepadamu, berdamai sejahtera memerintah atas seluruh dunia ini, atas bangsa kami Indonesia pun di tempat ini. Kan hal itu merupakan syarat utama untuk bisa kami membina kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Terima kasih Bapa di surga. Kehendak-Mu yang jadi dan sempurna dalam kehidupan kami. Janganlah kehendak kami yang jadi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur kita. Sebelumnya mari dengarkan nats pengantar yang terambil dari Mazmur
pasal 96 ayat ke-7 sampai ayat yang ke-8 yang mengantarkan kita untuk memberikan persembahan. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sementara kita menyerahkan persembahan, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 403, bait pertama dan seterusnya. Jemaat sudah untuk bagi berdiri, kita akan menerima pengutusan dan berkat. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Arahkanlah hatimu kepada Allah, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat dari kami.